Selamat malam. Di saat dunia mulai sunyi, biarkan cerita ini menemani langkahmu kembali pada kenangan yang hampir terlupa. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar untuk channel ini. Malam ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Lampion Terakhir di Desa Sindarwana untuk menemani tidur Anda. Malam itu, turun perlahan di Desa Sindarwana, sebuah desa tua yang berdiri di antara bukit dan hamparan sawah yang luas. Angin membawa aroma padi yang baru dipanen, bercampur dengan wangi kayu bakar dari dapur-dapur rumah yang sedang mempersiapkan makan malam. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu neon, dan tidak ada hiruk-pikuk kota yang menyesakkan, hanya kesunyian yang lembut dan menenangkan. Di tengah desa, tepat di sebuah rumah kayu besar yang sudah dimakan usia, tinggal seorang lelaki tua bernama Makrum. Usianya hampir mendekati senja, rambutnya memutih, tulang punggungnya mulai membungkuk, tetapi sorot matanya masih penuh kehidupan. Setiap malam, ia menyalakan lampion tua yang tergantung di teras rumahnya. Lampion yang katanya diwariskan turun-temurun sejak 3 generasi. Lampion itu bukan sekadar sumber cahaya. Ia menjadi tanda bahwa Makrum masih ada, bahwa seseorang masih terjaga di tengah malam desa yang hening. Seperti biasa, Makrum duduk di kursi goyang bambu. Di depannya ada meja kecil tempat kopi hitam mengepulkan aroma pahit manis. Di sampingnya, sebuah radio jadul dengan merek yang tulisannya hampir hilang selalu menemani malam-malam panjangnya. Suara radio itu kadang pecah, kadang jernih, tetapi baginya itulah suara masa muda yang tak pernah padam. Malam itu angin berhembus sedikit lebih kencang daripada biasanya. Daun bambu di belakang rumah berdesir keras, seakan sedang berbisik. Makrum menghela napas panjang, lalu menatap lampion yang goyah ditiup angin. "Semoga kau tetap menyala malam ini," gumamnya. Tak jauh dari rumah Makrum, seorang anak kecil bernama Rani, berusia 9 tahun, sedang berjalan diam-diam keluar dari rumahnya. Ibunya sudah tidur dan ayahnya masih bekerja di sawah malam itu. Rani membawa buku cerita yang diberikan Makrum beberapa hari lalu. Malam itu ia ingin mengembalikannya. Rani bukan anak yang suka keluar malam, tetapi ada sesuatu tentang rumah Makrum yang selalu membuatnya rindu, entah karena cerita-cerita lama yang syarat pelajaran, atau karena lampion yang seperti bintang paling terang di desa itu. Saat ia melangkah menuju rumah Makrum, suara radio tua pria itu sudah terdengar samar-samar, bercampur dengan suara serangga malam. Gadis kecil itu tersenyum. Pak Makrum pasti belum tidur, pikirnya. Makrum yang sedang menikmati kopinya mendengar langkah kecil mendekat. Ia menoleh. "Rani, malam-malam begini ngapain kamu keluar?" "Ibuku marah nanti," katanya dengan suara serak namun hangat. Rani menunduk malu. "Maaf Pak Makrum, saya cuma mau balikin buku cerita ini." Makrum tertawa pelan. "Buku tidak pernah harus dikembalikan malam-malam, Nak. Tapi sudah terlanjur kamu datang. Masuklah sebentar. Malam ini anginnya tidak bersahabat." Rani masuk ke teras dan duduk di bangku kecil. Matanya terarah pada lampion yang bergoyang-goyang. "Pak, lampionnya hampir mati ya?" Makrum mengangguk. "Iya, minyaknya tinggal sedikit. Besok baru bisa beli lagi ke warung Ibu Lastri." Suara angin semakin nyaring. Lampion itu berdenyut kecil, cahayanya melemah lalu kembali terang, seolah-olah sedang berjuang melawan gelap. Rani menggenggam buku cerita dengan erat. "Pak, kenapa Pak Makrum selalu menyalakan lampion itu setiap malam?" Makrum menatap lampion itu lama sebelum menjawab. "Karena dulu ketika aku kecil, kakekku bilang, lampion itu adalah hati rumah. Selama ia menyala, rumah tidak akan kesepian. Dan selama rumah tidak kesepian, penghuninya selalu punya alasan untuk kembali." Rani mengangguk meski ia tidak sepenuhnya mengerti. Makrum melanjutkan.
Dulu, sebelum listrik masuk desa, seluruh warga menyalakan lampion di malam hari. Sepanjang jalan desa, kau akan lihat titik-titik cahaya, seperti kunang-kunang yang diam. Tapi setelah listrik datang, orang-orang tidak lagi menyalakan lampion. Mereka bilang, lampu neon lebih terang dan lebih praktis. Ia tersenyum tipis, tapi aku tetap menyalakannya. Karena lampion ini bukan hanya tentang cahaya, ia tentang kenangan, tentang masa ketika hidup lebih lambat dan hati lebih tenang. Rani menatap lampion itu, lalu berkata pelan, "Berarti kalau lampion itu padam, berarti rumah ini kesepian ya, Pak?" Makrum tertawa kecil. "Tidak juga, Nak. Selama masih ada orang yang singgah dan mendengarkan cerita-ceritaku, rumah ini tidak akan pernah kesepian." Angin bertiup lebih kencang. Lampion itu berkedip, lalu padam sesaat, membuat teras rumah tenggelam dalam kegelapan singkat. Suara radio memecahkan keheningan. Rani terkejut dan meraih tangan Makrum. "Pak, lampionnya mati." Makrum hanya tersenyum dan mengusap kepala gadis kecil itu. "Tenang, kadang sesuatu harus padam sebentar, supaya ketika menyala lagi cahayanya lebih terasa." Ia berdiri perlahan dan mengecek lampion. Minyaknya memang sudah menipis, nyaris habis. Tapi dengan sedikit menggoyangkan sumbu dan menyalakan kembali korek api, lampion itu kembali menyala, kali ini lebih stabil, meski cahayanya tetap redup. "Lihat," kata Makrum, "masih mau berjuang, sama sepertimu dan sama seperti aku." Waktu berjalan. Rani tertidur di teras, bersandar pada kursi bambu. Makrum hanya tersenyum melihatnya. Radio tua masih menemani, memutar lagu-lagu lawas yang menenangkan. Ia menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar samar di balik awan tipis. Lampion di teras berayun pelan. Dan di tengah semua itu, Makrum merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa meski dunia terus berubah, ada hal-hal yang tetap sama. Malam yang menenangkan, cerita yang menghangatkan, dan cahaya kecil yang tak mau padam. Makrum memindahkan Rani ke kursi panjang dan menyelimuti tubuh kecil itu dengan sarung tipis. Ia duduk kembali di kursi goyangnya, menyesap sisa kopinya yang sudah dingin. "Malam panjang, tapi tak pernah sendirian," bisiknya. Menjelang tengah malam, ayah Rani datang tergesa-gesa, khawatir mencari putrinya. Ia menemukan Rani sedang tidur nyenyak di teras Makrum. "Maafkan saya, Pak Makrum. Anak ini memang suka keras kepala." Makrum tersenyum. "Tidak apa, dia hanya penasaran. Anak seperti itu adalah tanda bahwa desa kita masih punya masa depan." Ayah Rani menggendong putrinya, mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Makrum menatap mereka hingga bayangan mereka hilang di ujung jalan. Lampion di depan rumah masih berayun. Angin sudah mulai melemah. Suara jangkrik kembali mendominasi malam. Dan di bawah cahaya kuning redup itu, Makrum menutup matanya. Malam jadul kembali memeluknya, hangat, tenang, dan penuh kenangan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.